Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama, 3 landasan pokok yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan harus diamalkan oleh setiap muslim karena ini menjadi penentu kesuksesannya nanti di alam kubur. Karena kita nanti akan ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Hanya 3 pertanyaan itu saja. Namun banyak manusia yang gagal menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya mereka diazab di alam kubur. Oleh karena itu, perlu kita selalu mempelajari 3 landasan ini, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad SAW, serta menjalankan konsekuensi dari 3 landasan tersebut agar kita selamat berhasil dari fitnatul kubur. Dan kita masih mempelajari al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari mengenal agama. Agama kita, agama Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah al-iman. Ini yang akan kita pelajari, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan juga kepada takdirnya yang baik maupun takdir yang buruk. Kita masuk pada iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah. Iman kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikat. Dan malaikat ini tercipta dari cahaya, sedangkan manusia tercipta dari tanah. Adapun jin tercipta dari api. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beriman kepada para malaikat ialah makhluk ciptaan yang hidup di alam ghaib dan senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para malaikat Allah ciptakan tidak memiliki syahwat, tidak ada nafsu sama sekali. Yang ada hanyalah keimanan. Dengan keimanan tersebut dan tanpa dibekali nafsu, maka hidup mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah perintahkan mereka kerjakan. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki keistimewaan, ya, sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Dan perlu kita ketahui bahwa walaupun malaikat ini sangat dekat dengan Allah, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak punya sifat rububiyah maupun sifat uluhiyah. Artinya apa? Malaikat ini juga makhluk ciptaan Allah, maka tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi. Yang hanya berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah, yaitu menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini dan menguasai segala sesuatu. Ini yang layak untuk diibadahi. Adapun malaikat, mereka hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mereka diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Para malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, atau malam dan siang selalu bertasbih, memuji Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah bosan, tidak pernah malas, isinya adalah ibadah. Ada ibadah, ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud, bertasbih saja, sujud, maka dia akan sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk rukuk saja, dia akan rukuk sampai hari kiamat. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memuji Allah, maka ditugaskan untuk memuji saja sampai hari kiamat, dan tidak pernah futur, tidak pernah bosan ataupun letih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbih illa huwa, la ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Malaikat yang kita kenal yaitu ada 10, ini yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Adapun selain daripada itu, maka jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah malaikat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atatis sama wa huqqalaha anta'id." Langit itu menderit-derit, mengeluarkan suara karena keberatan muatan. Wa huqqalaha anta'id, dan pantas, layak bagi langit itu menderit-derit karena tidak ada ruang, tidak ada jarak, tidak ada tempat sebesar 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan dahinya, meletakkan kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu ruang pun di langit sana sebesar 4 jari, ya, melainkan di situ ada malaikat. Jadi jaraknya hanya 4 jari saja. Setelah 4 jari ini ada malaikat yang lain. Setelah 4 jari ada malaikat yang lain. Semuanya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat bagaimana banyaknya jumlah malaikat. Maka pantas kata Rasulullah, langit itu sampai keberatan muatan karena isinya sangat berat, banyak sekali para malaikat. Atau juga dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para malaikat di malam Lailatul Qadar semuanya akan turun ke langit dunia. Semuanya akan turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi, ya, bi amri rabbihim, kena perintah dari Tuhan mereka. Para malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar, kena perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak malaikat yang turun? Semuanya turun ke dunia untuk mendoakan orang-orang yang beribadah, termasuk untuk mendapatkan keberkahan yang ada di bumi karena sedang ada Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, jumlahnya malaikat di bumi ketika itu yaitu seperti jumlah kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui jumlah tentaranya yaitu para malaikat kecuali Allah. Adapun sebagian kecil ataupun sebagian nama-nama malaikat yang kita ketahui yaitu sekitar 10 yang disebutkan, ya, baik nama secara kelompok ataupun nama secara individu dari malaikat tersebut. Kemudian di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Jadi orang bisa dikatakan dia telah beriman kepada malaikat kalau dia memiliki atau terpenuhi 4 unsur tersebut. Unsur yang pertama yaitu beriman terhadap keberadaan mereka. Kita percaya, kita yakin bahwa malaikat itu betul-betul ada. Walaupun mereka tidak kelihatan. Para malaikat itu tidak pernah ada yang melihat wujud aslinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah melihat wujud asli Jibril, juga pernah melihat wujud malaikat-malaikat yang lain, ya, seperti malaikat pemikul arsy. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana
malaikat pemikul arsy, yaitu besarnya seperti apa. Jarak antara ujung telinganya sampai bahunya yaitu 700 tahun perjalanan. Ya, itu jarak ujung telinga ke bahunya malaikat pemikul arsy. Ya, Allah ciptakan dengan tubuh yang sangat besar. Nah, ini sebagian ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun malaikat ini termasuk makhluk yang tidak kelihatan, namun kita wajib mengimani keberadaan malaikat. Ya, karena tentunya ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan malaikat. Ya. Ini tentunya orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan adanya malaikat. Kita percaya dengan adanya malaikat, ya, walaupun tidak kelihatan, karena ada yang memberitahunya. Siapa yang memberitahu kalau malaikat itu ada? Ya, Allah sendiri yang memberitahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar kepada manusia kalau Allah itu punya malaikat, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya, di antaranya kata Allah, "Man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ya, suatu kebaikan, ya, atau bukan suatu kebaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Bukan suatu kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat, namun merupakan kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya dengan malaikat-malaikatnya dan juga percaya dengan rasul-rasulnya. Ya, ini iman kepada malaikat karena Allah yang memberitahu, maka kita wajib percaya kalau malaikat itu betul-betul ada. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang telah diketahui seperti Jibril. Adapun yang tidak diketahui, tidak diketahui namanya, kita mengimani keberadaan mereka secara global. Nah, kita mengimani ada malaikat yang memiliki nama-nama tertentu. Kita percaya kalau ada malaikat yang namanya Jibril. Kalau ada yang ragu-ragu, saya masih ragu. Sebetulnya ada enggak malaikat yang namanya Jibril? Kalau ada yang seperti ini, maka imannya kepada malaikat tidak dianggap. Imannya belum sempurna atau belum sah. Sampai dia betul-betul percaya, yakin 100% ada malaikat yang namanya Jibril. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an kalau ada malaikat yang namanya Jibril. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, yaitu man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala, ya, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, wa Jibril, dan memusuhi Jibril, wa Mikail, dan juga memusuhi Mikail, maka Allah akan menjadi musuh baginya, yaitu mereka adalah orang-orang kafir. Jadi Allah sebutkan nama-nama secara khusus seperti Jibril dan Mikail dalam ayat atau surat yang kita baca ini. Termasuk ada malaikat yang namanya Israfil, ya, disebutkan dalam hadis, ya. Dalam hadis doanya Rasulullah SAW ketika sholat malam, beliau membaca doa istiftah, ya, doa iftitah, yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya, Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, dan Tuhannya Israfil. Dan memang diantara malaikat yang sering disebutkan namanya secara khusus yaitu 3 malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Nah, tentunya ketika disebutkan nama mereka secara khusus, bahkan disebutkan lebih sering daripada malaikat-malaikat yang lain, menunjukkan 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling utama dari seluruh malaikat yang ada. Jadi kalau seluruh malaikat ini masing-masing berbeda-beda keutamaannya, berbeda-beda kedudukan dan keistimewaannya, maka 3 malaikat ini adalah yang paling teristimewa, yang paling termulia dari seluruh malaikat yang ada. Malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil. Lalu ketiga malaikat ini Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat yang ada.
Jadi ketiga ini dipilih Jibril yang paling menonjol, paling mulia. Dan kenapa ketiga malaikat ini disebutkan secara khusus, punya keistimewaan yang lebih daripada yang lainnya? Karena tiga malaikat ini memiliki tugas yang sangat istimewa, tugas yang sangat mulia. Jibril tugasnya memberikan wahyu, menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Dan kita tahu bahwa jiwa kita ini akan menjadi hidup, hati kita ini akan menjadi hidup karena adanya wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Maka tugas ini tugas yang paling mulia. Wahyu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang paling mulia. Ucapan Allah itu dibawa oleh malaikat Jibril. Maka malaikat menjadi malaikat yang paling mulia. Karena wahyu ini akan menghidupkan hati manusia. Kemudian malaikat Mikail yang bertugas menurunkan rahmat ataupun menurunkan hujan. Dengan adanya air hujan yang diturunkan dari langit, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Tumbuh-tumbuhan atau bumi yang sebelumnya kering kerontang. Tumbuhan tidak ada sama sekali. Mungkin hanya ada benih-benih, hanya ada biji-bijian yang kering. Atau pohon yang sudah gugur semua daun-daunnya, hanya tinggal batangnya saja. Tapi ketika diturunkan hujan, maka bumi itu menjadi hidup. Kemudian malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala, meniup trompet. Ketika manusia ditiup, ketika trompet ditiup, maka manusia semuanya meninggal dunia. Ini tiupan yang pertama kali. Tiupan yang pertama kali hancurnya alam semesta ini, semua manusia dan beserta alam semesta ini hancur. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu manusia dibangkitkan dari kuburannya. Maka ketiga malaikat ini karena tugasnya berkaitan dengan kehidupan. Tiga malaikat ini tugasnya berkaitan dengan kehidupan. Malaikat Jibril tugasnya berkaitan dengan kehidupan hati. Adapun malaikat Mikail tugasnya berkaitan dengan kehidupan bumi ini. Dan malaikat Israfil tugasnya berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Maka tiga malaikat ini menjadi tiga malaikat yang paling istimewa daripada malaikat yang lain. Jadi kita harus beriman secara spesifik. Kalau memang ada namanya yang disebutkan, maka kita imani kalau ada malaikat yang namanya demikian. Contohnya seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil. Termasuk malaikat yang lain yang disebutkan namanya secara khusus. Contohnya seperti malaikat Malik, ya. Malaikat Malik. Kita harus percaya, yakin kalau ada malaikat yang namanya Malik dengan tugasnya yaitu menjaga pintu neraka, menjaga pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, "Wa nadau ya Malik la yaqdi alaina rabbaka ya wa nadau ya Malika liyaqdu alaina rabbaka." Maka penghuni neraka itu memanggil, "Ya Malik, wahai Malik, agar mintalah kepada Tuhanmu agar kami diwafatkan saja." Jadi penghuni neraka itu menyeru kepada Malik agar minta kepada Allah untuk mereka diwafatkan saja. Karena penghuni neraka itu tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Isinya setiap harinya, setiap saatnya hanya mendapatkan siksaan. Ketika disiksa sampai sudah tidak berdaya, sudah hangus semua tubuh mereka, dihidupkan kembali, kemudian disiksa lagi. Itulah kehidupan penghuni-penghuni neraka. Maka mereka minta kepada Malik, "Wahai Malik, beritahukan atau mintakan kepada Tuhanmu untuk diwafatkan saja kami ini. Daripada kami seperti ini terus merasakan siksaan." Namun ternyata keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mewafatkan siapapun yang sudah masuk ke dalam neraka. Begitupun yang sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi yang bisa diwafatkan. Ya, maka permintaan mereka ini permintaan yang sia-sia. Ya. Tapi mereka lakukan itu karena saking beratnya siksaan yang mereka hadapi. Ini diantara nama malaikat yaitu malaikat Malik. Kemudian ada malaikat, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk apa? Menanyakan manusia di alam kubur, ya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ya. Dan ciri-ciri tubuh mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW, malaikat ini dengan wajah yang
bengis, dengan wajah yang gelap sampai kebiru-biruan, dengan tubuh yang besar dan mengerikan, yang bertugas untuk menanyakan pertanyaan di alam kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dipukul dengan pemukul, ya, dengan pukulan yang sekali pukulan akan hancur menjadi debu. Ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya pemukul tersebut, palunya itu dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi debu. Begitulah siksaan yang diterima oleh mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang namanya Harut dan Marut. Nah, kita harus yakini ada malaikat yang namanya seperti itu, yang ditugaskan di negeri Babilonia untuk menjadi fitnah bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu sihir. Ketika ada orang yang ingin belajar ilmu sihir, maka dua malaikat ini memperingatkan kepada mereka, jangan belajar ilmu sihir, jangan berbuat kekafiran. Artinya kalau belajar ilmu ini kalian akan menjadi kafir. Karena siapapun yang ingin belajar ilmu sihir pasti dia akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap belajar ilmu sihir, maka ditunjukkan ada jin, ada syaitan yang mengajari ilmu sihir kepada manusia. Ada malaikat, ya, yang namanya misalkan Raqib dan Atid. Nah, walaupun ini termasuk nama-nama kelompok, ya, atau termasuk sifatnya, lebih kepada sifat. Ada sifatnya malaikat yang mencatat, kiraman katibin, dua malaikat yang mencatat amalan manusia, yang mencatat amalan baik dan yang mencatat amalan buruk. Nah, sifatnya dua malaikat ini adalah Raqibun Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaina Raqibun Atid. Nah, tidak ada satu ucapan pun yang keluar melainkan di situ ada Raqibun Atid. Ada yang Raqib, yaitu yang mengawasi, Atid yaitu yang serius untuk mencatat, mengawasi dan mencatat semua apapun yang dikerjakan oleh manusia. Jadi bayangkan, semua manusia ini melakukan apa saja, termasuk ucapan yang dikeluarkan, yang dikatakan, semua akan dicatat oleh malaikat. Para ulama berbeda pendapat, ya, ucapan itu ucapan yang mengandung hukum atau hanya ucapan-ucapan seperti orang ngobrol, seperti kita ngobrol, seperti kita berbicara biasa. Apakah itu juga termasuk dicatat atau hanya ucapan-ucapan yang mengandung hukum saja, yaitu ucapan yang betul-betul memang mengandung keburukan, maka dicatat menjadi amal buruk, atau ucapan yang mengandung kebaikan, membaca Al-Quran, atau ucapan berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ke jalan Allah, ucapan yang mengandung kebaikan, atau semua ucapan. Allah alam, secara umum maka semua ucapan, karena dalil menyebutkan secara umum bahwa yang akan dicatat itu semua ucapan, termasuk semua perbuatan manusia. Baik. Kemudian ada malaikat yang namanya malaikat Zabaniyah, ya. Malaikat Zabaniyah yaitu tugasnya untuk menyiksa manusia di neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq, kami akan mengutus malaikat Zabaniyah. Jadi Allah mengancam kepada Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu berencana untuk menginjak kepala Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal kepada orang-orang Quraisy, aku akan, atau kalian akan melihat apa yang akan aku lakukan kepada Muhammad. Dia berencana untuk menyakiti Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah di depan Ka'bah, beliau sholat, sampai ketika beliau sujud, datanglah Abu Jahal, ya, untuk menginjak kepala Rasulullah SAW, menginjak lehernya Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy sudah menanti di sekeliling Ka'bah melihat apa yang terjadi. Dia begitu mendekati Rasulullah SAW, langsung berhenti dan berbalik arah, bahkan dia lari berbalik arah sekencang-kencangnya. Maka orang-orang Quraisy bertanya, apa yang terjadi? Kata Abu Jahal, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, ya. Aku melihat ada sayap-sayap yang dan wajah yang sangat mengerikan. Disebutkan itu adalah malaikat Zabaniyah yang Allah kirimkan untuk menghabisi Abu Jahal kalau seandainya
dia berani menginjak kepala Rasulullah SAW. Nah, malaikat Zabaniyah ini nanti ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa manusia di dalam neraka. Dan malaikat seperti ini gimana bentuk fisiknya disebutkan, yaitu malaikat yang sangat bengis, ya, malaikat yang sangat kasar, giladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Giladun syidad, yaitu yang sangat bengis, yang sangat menakutkan, ya, yang bersiap untuk menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Nah, ini kita wajib mengimani nama-nama malaikat tersebut secara spesifik kalau memang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita imani secara global. Maksudnya apa? Kita imani kalau semua malaikat itu pasti punya nama, ya, sebagaimana kita manusia itu masing-masing punya nama pengenal, maka malaikat itu juga punya nama pengenal. Nah, tapi kita tidak tahu siapa nama pengenalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau tidak ada dalilnya ataupun dalilnya dalam hadis-hadis yang mungkin kurang sahih atau hadis-hadis yang lemah, maka tidak boleh kita jadikan hujjah, tidak boleh kita jadikan patokan untuk memberi nama kepada malaikat tersebut. Kita hanya mengimani nama-nama yang terperinci yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga yaitu beriman terhadap sifat mereka yang telah kita ketahui, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu ketika dua kali Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW selesai menerima wahyu yang pertama, yaitu dalam surat Al-Alaq, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Ada jarak beberapa waktu, disebutkan sekitar 6 bulan atau ada yang bilang kurang dari 6 bulan. Beliau sangat rindu akan turunnya wahyu yang kedua kali. Setelah turun wahyu yang pertama, terputus wahyu, tidak turun wahyu lagi. Maka beliau mulai merasa rindu dengan adanya wahyu. Beliau mulai kangen. Maka beliau keluar rumah, kemudian naik ke atas gunung, turun ke lembah, berjalan di lembah-lembah, berharap adanya wahyu, adanya malaikat yang datang memberikan wahyu, tapi juga tidak ada. Tiba-tiba beliau berjalan di suatu lembah, lalu beliau mendengar suara, beliau mengangkat kepalanya ke langit, ternyata ada awan yang menaungi Rasulullah, dan beliau melihat ternyata ada malaikat Jibril yang memenuhi ufuk, ya, besarnya malaikat Jibril ini memenuhi ufuk. Ini beliau melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, fi sidratil muntaha, ketika beliau dibawa oleh malaikat Jibril di malam Isra wal Mi'raj, maka beliau naik ke sidratul muntaha. Disitulah Rasulullah melihat malaikat Jibril yang kedua kalinya dalam wujud aslinya. Selain daripada itu, tidak pernah lagi beliau melihat dalam wujud aslinya. Ya, beliau mungkin melihat, tapi wujudnya bukan wujud asli. Mungkin malaikat Jibril berubah menjadi manusia. Ya, di antara sifatnya malaikat ini bisa berubah menjadi wujud manusia, ya, yang sama seperti manusia, tapi mereka adalah malaikat. Misalkan dalam hadis yang kita kenal, hadis Jibril, datang malaikat Jibril, kata Umar bin Khattab, ya, menceritakan suatu ketika kami duduk bersama Nabi SAW dzata yaumin, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu syawadis sa'ad, la ya'rifu ahadun wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Suatu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, jubahnya putih bersih, rambutnya sangat hitam, ya, dan rapi, seperti orang yang baru selesai mandi. Namun tidak ada yang pernah mengenal orang tersebut. Artinya kalau dia orang kampung sini, dia orang yang asalnya dari sini, asalnya dari sekitar kita, kami pasti mengenal orang itu, ya. Dan dia seperti orang yang asalnya dari sekitar sini. Kenapa? Karena pakaiannya tidak lusuh, pakaiannya masih rapi, pakaiannya bersih, rambutnya juga
seperti orang yang baru selesai mandi. Nah, ini bukan orang yang safar, bukan orang yang jauh, ini sekitar sini. Tapi masalahnya tidak ada yang mengenal orang ini. Sampai dia duduk bersama Nabi SAW, kemudian menggandengkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya tentang rukun Islam, kemudian rukun iman dan juga ihsan. Nah, ini wujudnya wujud manusia, ya, jadi bukan wujud malaikat, wujud asli malaikat. Begitu selesai, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri, apakah kamu tahu siapa orang yang datang tadi? Kata Umar bin Khattab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasulullah, innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajari agama kepada kalian. Ini dalam wujud manusia. Ketika Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, kata Rasulullah SAW, aku melihat Jibril memiliki sayap 600 sayap. Jadi bayangkan jumlah sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Ada malaikat yang sayapnya ada 2, ya. Standarnya malaikat itu sayapnya ada 2. Itu standar. Artinya berarti seluruh malaikat itu memiliki sayap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi, ja'ilil malaikat, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusannya, uli ajnihatin, yang mana para malaikat ini memiliki sayap-sayap. Yaitu apa? Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya ada 2, ada 3, ataupun yang ada 4. Wa yazidu fi khalqi ma yasha. Bahkan ada yang Allah tambahi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seperti Jibril Allah tambahi sayapnya sampai 600 sayap. Tapi semua malaikat standarnya adalah 2 sayap. Kenapa? Karena Allah tadi menyebutkan uli ajnihatin mafna, yaitu sayapnya yang pertama 2, 3 ataupun 4. Berarti masing-masing semuanya punya 2. Namun ada yang 3, ada yang ditambah lagi 4, ada yang bahkan lebih dari itu. Nah, ini diantara sifat malaikat, kita wajib mengimani kalau malaikat itu, termasuk malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kemudian diantara iman kepada sifat malaikat, yaitu malaikat itu sangat indah, makhluk yang sangat indah secara umum, ya, kecuali yang tadi kita sebutkan, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa manusia, ya, atau yang menanyakan manusia di alam kubur. Ini pengecualian. Mereka ini memang diciptakan dalam bentuk yang sangat bengis, yang menakutkan, seperti malaikat Zabaniyah. Ini menakutkan. Adapun secara umum, malaikat ini adalah bentuk ataupun memiliki wajah yang sangat indah, ya, wajah yang sangat tampan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ketika Zulaikha, istri Al-Aziz, mengundang wanita-wanita Mesir, kemudian ingin menguji wanita-wanita Mesir itu yang mencelanya. Karena ketika ketahuan kalau wanita ini, Zulaikha ini, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, lalu berita itu tersebar di istana Mesir. Wanita-wanita bangsawan-bangsawan yang lain, mereka menjelekkan atau menghina Zulaikha. Kok bisa wanita mulia, istrinya seorang bendahara Mesir, kok tergoda dengan seorang budak? Nah, Zulaikha ingin membuat ujian kepada mereka. Kalian menghina saya seperti ini. Dia ingin menguji mereka. Dia undang mereka, kemudian memberikan pisau dan juga memberikan buah, ya, kepada mereka untuk mengupas buah tersebut. Lalu dia menyuruh Nabi Yusuf untuk keluar kepada mereka. Nah, ketika Nabi Yusuf ini keluar menemui, maksudnya karena Nabi Yusuf ini menjadi budak, jadi disuruh sama majikannya, istri Al-Aziz tadi, Zulaikha, maka Nabi Yusuf harus manut untuk keluar. Yang begitu dia keluar,
seluruh wanita itu mengatakan ma hadza basyara, ya. In hadza illa malakun karim. Manusia macam apa ini? Sesungguhnya inilah malaikat yang mulia. Ini bukan manusia, ini malaikat. Begitu tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Allah gambarkan untuk menunjukkan bahwa malaikat itu memang tampan. Sampai ketika ada orang yang sangat tampan, itu disebut seperti malaikat. Berarti memang asalnya malaikat itu tampan. Ma hadza basyara in hadza malakun karim, ya. Manusia macam apa ini Nabi Yusuf? Sungguh ini bukan manusia, tapi inilah malaikat yang mulia. Dan sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wanita-wanita Mesir itu mereka mengupas sambil mengiris tangan mereka sendiri, saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini namanya wanita, ya. Ketika dia sudah salah malah bikin makar, ya. Ya, sudah salah bukannya tobat tapi malah bikin makar untuk mencari pembenaran, ya. Kalian mencela saya, ya ini kalian baru lihat satu kali, kalian sudah mengupas atau mengiris tangan kalian sendiri. Nah, saya setiap hari bersama laki-laki ini, gimana saya nggak terfitnah, ya, kan bikin pembelaan. Jadi seakan-akan dia benar, ya. Atau seakan-akan wajar kenapa dia menggoda Nabi Yusuf, karena setiap hari dia melihat Nabi Yusuf. Tentunya ini semua adalah perbuatan wanita yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi malaikat adalah sifatnya sangat tampan, wajahnya wajah yang sangat indah. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW berkhutbah atau berceramah, lalu beliau mengatakan akan tiba seseorang yang wajahnya menyerupai malaikat. Ya. Akan masuk seseorang yang wajahnya wajhi mashatu malak, yang wajahnya itu menyerupai wajah malaikat. Maka masuklah sahabat Jarir bin Abdillah, ya, maaf, sahabat Jabir bin Abdillah. Masya Allah, ini termasuk sahabat yang Jarir, ya, bukan Jabir. Sahabat Jarir bin Abdillah ini sahabat yang termasuk wajahnya sangat tampan, sampai Rasulullah SAW menyebutkan wajhu mashatu malak, yang menyerupai malaikat. Nah, sampai sahabat ini dijuluki oleh sahabat yang lain dengan Yusufu hadhil ummah, Yusufnya umat ini, yaitu Jarir bin Abdillah. Baik, ataupun sahabat yang sering diserupakan yaitu Dihya al-Kalbi. Ini juga sahabat yang sangat tampan, namanya Dihya al-Kalbi, yang wajahnya sering dijadikan oleh malaikat Jibril untuk menyerupai manusia. Baik. Namun di sini ada pelajaran penting. Kita tadi menyebutkan di antara sifat malaikat itu adalah sangat tampan. Nah, di sini kita lihat bagaimana keteguhan, kesucian Ibunda Maryam ketika dia sendirian di dalam mihrab. Tidak ada siapapun di sana, hanya di dalam kamar sendirian. Tiba-tiba masuklah entah dari mana seorang laki-laki yang gagah, yang tampan. Ya, bayangkan yang masuk itu malaikat, gimana wajahnya sangat tampan. Namun lihat wanita soleha ini mengatakan, A'udzu birrahmani, aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. In kunta taqiyah, kalau kamu itu orang yang bertakwa, maka pergilah. Ya, Masya Allah. Tidak tergoda sama sekali dengan ketampanan laki-laki tersebut, ketampanan malaikat ini. Ya, dia sangat menjaga kesuciannya. Namun malaikat Jibril mengatakan, ya, innani, ya, adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan anak atau memberikan kabar engkau akan melahirkan anak. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagaimana Ibunda Maryam ini sangat menjaga kehormatannya, tidak terpengaruh sama sekali dengan ketampanan dia wanita solehah. Baik. Kemudian kita beriman dengan sifat-sifat malaikat, diantaranya dengan malaikat ini memiliki anggota badan. Ya, sebagaimana manusia memiliki anggota tubuh, anggota badan, malaikat juga memiliki anggota badan. Malaikat punya tangan, malaikat punya kaki, malaikat juga punya telinga, malaikat punya
jabhah, punya kening, malaikat punya kepala. Sebagaimana hadis yang disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berfirman, ingin menyampaikan wahyunya, maka langit itu langsung bergetar. Langit langsung bergetar karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Langit bergetar bergetar hebat, sampai seluruh malaikat pun tersungkur dan pingsan. Ya, saking ta'zimnya dan saking takutnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka sadar, ya, mereka langsung bersujud. Disebutkan wa awalu ma rafa ra'sahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ya, ini bukti kalau malaikat ini punya kepala dan juga punya dahi, punya kening, punya lisan. Juga malaikat ini punya telinga dan juga punya bahu. Tadi kita sebutkan malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy, yaitu jarak antara ujung telinga sampai bahunya jarak 700 tahun perjalanan. Ya, besarnya lengan mereka atau besar atau luasnya bahu mereka. Memang tugasnya untuk memikul arsy. Kita tahu arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Maka malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy ini adalah malaikat yang sangat besar. Termasuk malaikat yang paling besar yaitu pemikul arsy, dan jumlahnya ada 4 malaikat yang ditugaskan sebagai pemikul arsy. Sebagian menyebutkan salah satunya adalah malaikat Israfil. Ya, malaikat peniup sangkakala ini disebutkan juga termasuk malaikat pemikul arsy. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan di antara beriman kepada sifat malaikat, yaitu malaikat diberi kekuatan oleh Allah dengan sangat kuat. Ada malaikat yang memikul arsy, ada malaikat yang tugasnya mengangkat atau menjaga gunung. Ya, disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW disakiti oleh penduduk Taif, maka datanglah malaikat penjaga gunung kemudian menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, akan aku angkat 2 gunung Al-Akhshabain, lalu aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Bayangkan malaikat bisa mengangkat gunung lalu melemparkan kepada penduduk Taif. Jadi memiliki fisik yang sangat kuat. Namun sekali lagi, malaikat ini memiliki tubuh yang besar, fisik yang kuat, namun tidak dikasih syahwat oleh Allah. Sehingga semua perbuatan malaikat itu berdasarkan perintah Allah. Kalau Allah perintah, baru mereka kerjakan. Kalau Allah tidak perintah, mereka tidak kerjakan. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia ini dikasih pilihan, dia ada syahwatnya, sakarepnya. Ya, kalau dia mau ya dia kerjakan, kalau nggak mau ya dia nggak kerjakan. Dikasih pilihan oleh Allah. Kalau malaikat tidak, semuanya berdasarkan instruksi dari Allah. Bayangkan kalau manusia dikasih kekuatan kayak malaikat, kemudian dikasih syahwat. Ketika ngambek sama temannya, ngangkat gunung. Oh, ini ngambek sama temannya langsung ngangkat gunung, lempar ya. Ini kan bahaya. Nah, Allah dengan penuh hikmahnya, malaikat tidak dikasih syahwat. Kemudian yang keempat yaitu beriman terhadap tugas-tugas para malaikat. Ya, mungkin tadi kita singgung Jibril, Mikail, Israfil, mereka punya tugas masing-masing. Ada malaikat yang ditugaskan sebagai pencabut nyawa, malakul maut. Ya. Malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu. Tugasnya hanya mencari majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, maka mereka berkata kepada teman-temannya, ayo mari kita menghadiri majelis ilmu tersebut. Lalu mereka menaungi siapa saja yang duduk di majelis ilmu itu sampai sayap mereka menutup ke langit dunia. Masya Allah, seperti sekarang kita berada di majelis ilmu ini sedang dinaungi oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian ada malaikat yang tugasnya mencari orang-orang yang menunggu waktu sholat. Seperti kita menunggu datangnya sholat isya, maka ada malaikat yang mencatat nama-nama mereka, kemudian malaikat tersebut mendoakan mereka. Allah ampuni mereka, Allah rahmati mereka, Allah berkahi mereka. Jadi kalau kita niatkan untuk menunggu waktu sholat, akan didoakan oleh malaikat. Ada malaikat yang tugasnya membagi-bagikan rahmat Allah, datang ke rumah-rumah di mana ada rumah yang layak dikasih rahmat Allah. Dan ada rumah-rumah yang memang tidak layak mendapatkan rahmat Allah, bahkan malaikat pun tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Di antaranya rumah yang memelihara anjing. Ya, kalau ada orang Islam yang di rumahnya memelihara anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Atau yang membuat patung-patung, menaruh patung-patung di rumahnya, termasuk juga lukisan-lukisan, gambar-gambar yang bernyawa, ini kita hindari. Karena khawatir malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah kita. Kemudian malaikat yang tugasnya yaitu mencatat siapa saja yang datang pertama kali di hari Jumat.
Jadi setiap Jumat ada malaikat yang tugasnya untuk mencatat nama-nama siapa yang pertama kali datang. Yang pertama kali akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Yang kedua kalinya atau orang yang kedua mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Yang datang ketiga mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor kambing. Yang datang ke empat pahalanya seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Yang datang kelima pahalanya seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. Nah, setelahnya kalau setelah khotib itu sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat ini menutup buku catatan tersebut. Ya. Kalau yang datang setelah khotib naik mimbar dapat apa? Ya, cangkangnya telur. Ya. Nggak dapat apa-apa ya dari keutamaan yaitu doa dan juga keutamaan-keutamaan yang mereka dapatkan dari doa-doanya malaikat. Baik. Kemudian juga ada malaikat yang tugasnya setiap pagi hari mendoakan orang-orang yang bersedekah. Ya, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Kemudian yang satunya berdoa Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan tidak mau bersedekah itu talafa, yaitu kebangkrutan. Ini kita harus imani tugas-tugas malaikat secara terperinci yang memang disebutkan dalam hadis. Ya, adapun yang tidak disebutkan maka kita imani secara global kalau malaikat ini memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya demi kemaslahatan manusia. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tugaskan malaikat-malaikat ini untuk melayani manusia, untuk mencatat amal mereka, untuk memberikan rahmat kepada mereka, mendoakan mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian dapat kami sampaikan tentang iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, masih ada waktu, barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Alhamdulillah. Baik, ya, tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.